Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Februari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Oknum polisi yang tembak warga di Gunung Botak ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dipecat. Bribka AB oknum polisi anggota Brimob Kompi 3 Pelopor Batalion A Polda Maluku yang merupakan pelaku penembakan seorang warga bernama Maden Nurlatu hingga tewas di Gunung Botak, Pulau Buru, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bribka AB ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa pelaku dan sejumlah saksi yang mengetahui insiden penembakan itu. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Ohirat kepada Tribun Ambon menjelaskan, saat ini penyidik masih terus meminta keterangan dari Bribka AB untuk melengkapi berkas perkara. Dia menegaskan Polda Maluku tidak akan melindungi setiap anggota yang berbuat salah, apalagi hingga mencoreng nama baik institusi Polri. Terkait kasus itu, Rum memastikan bahwa Bribka AB akan diberikan sanksi tegas sesuai perbuatannya. Pihaknya berjanji tidak akan menutupi kasus tersebut, apalagi melindungi anggotanya yang berbuat salah dan melanggar hukum. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Bribka AB demi rasa keadilan bagi masyarakat. Ia menegaskan oknum tersebut terancam dipecat untuk memberikan rasa keadilan. Diberitakan sebelumnya, Bribka AB menembak seorang penambang bernama Maden Nurlatu hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di kawasan Gunung Botak, Sabtu 29 Januari 2022. Aksi penembakan itu terjadi setelah pelaku dan korban terlibat pertengkaran mulut karena masalah kolam galian emas. Lotaria Latif sebut pemecatan Brimob penembak warga di Gunung Botak diproses secara terbuka. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif memastikan proses pemecatan polisi penembak warga di Gunung Botak, Brigpol Andreas Batawael, secara terbuka. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab aspirasi mahasiswa adat Buru yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Menurutnya proses pemecatan secara terbuka merupakan bukti bahwa Polri selalu tunduk terhadap peradilan umum. Terlebih peristiwa itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan atas kepemilikan senjata api dan tentu melanggar kode etik. Sehingga sudah pasti ancaman terberatnya adalah pemecatan. Diberitakan sebelumnya penambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru, tewas ditembak oknum Brimob Polda Maluku Sabtu 29 Januari sore hari, yakni Brigpol AB dari Kompi 3 Yon A Pelopor 6 Lea. Brimob jelas dari kemarin saya sampaikan ini sudah kita tangkap dari hari pertama itu kita lakukan penahanan di Makobrimob dan nanti prosesnya terbuka karena ini melanggut pidana umum. Polri tunduk pada peradilan umum, kita proses untuk kasus untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk kasus kode etik dia akan mengikuti bagaimana dia menyalahgunakan kewenangan dan senjata apinya. Yang ketika ancaman terberatnya adalah pemecatan dan PTDA. Tapi saya yakinkan dengan kejadian seperti ini, ya itu merupakan resiko. Karena menurut saya tidak itu bukan cerminan anggota Brimob, anggota Polda ini masih jauh banyak yang lebih bagus. Ya itu yang harus kita perjuangkan. Kita bela. Oke, gitu. Terima kasih. Kapolda Maluku pastikan TNI Polri bakal razia senjata api di Pulau Haruku.
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif pastikan TNI Polri bakal razia senjata api milik warga di Pulau Haruku. Hal ini untuk memastikan situasi tetap kondusif di dua desa hingga waktu yang akan datang. Selain memastikan situasi bisa terus kondusif, masyarakat sipil yang menyimpan senjata api juga bisa mendapat tindakan pidana hukum. Sehingga harus dipastikan bahwa tidak boleh ada kepemilikan senjata api ilegal di tengah masyarakat. Diketahui terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Apabila ada kepemilikan senjata api yang dilakukan tanpa hak yang sah dan atau digolongkan sebagai tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Ya sekarang begini, di TNI Polri sudah di sana pendekatan humanis. Kan di Kariu kan juga saudara-saudara kita yang Kariu sudah di Ambon. Kita sudah melakukan kegiatan baik itu pembersihan puing, kemudian patroli dan perketatan pengamanan. Jadi saya kira langkah-langkah itu yang sekarang yang menurut saya dengan situasi yang seperti ini, langkah-langkah yang humanis dan pendekatan sosial kultural itu yang penting. Ya, jadi tidak ada sweeping. Saya kira pasti kita lakukan, tapi tidak dengan situasi yang saat ini. Yang lain sweeping senjata sendiri tidak dilakukan, Pak. Ya ini kita mengevaluasi bersama teman-teman TNI. Nanti kita akan lakukan. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu juga sudah pernah dilakukan. Kita akan mencapai proses itu dengan tahapan sosialisasi untuk menghimbau dulu masyarakat yang masih menyimpan dan sebagainya, karena sebetulnya menyimpan senjata api, bahan peledak itu perbuatan pidana. Ya, kita juga harus menyadarkan masyarakat tentang itu. Ben Hur minta TNI Polri tangani pembangunan rumah warga Kariu bukan kontraktor. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku Ben Hur Watubun meminta pembangunan kembali rumah warga di Kariu, Pulau Haruku ditangani pihak TNI Polri dan bukan kontraktor. Menurutnya penggunaan jasa kontraktor akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Selanjutnya dinilai kinerja TNI Polri selalu jujur dan praktis. Sedangkan kalau menggunakan jasa kontraktor maka orientasinya keuntungan. Diketahui dalam bentrokan antar warga di Pulau Haruku sebanyak 211 unit rumah warga rusak. 183 diantaranya alami rusak berat dan 28 lainnya rusak ringan. Selanjutnya, Tribuners Ambon kembali terapkan level 2 PPKM Mikro berlaku Senin 7 Februari 2022. Kota Ambon kembali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro level 2. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama di Hotel Manise Kamis 3 Februari 2022 sore. Lohena Pesi mengatakan beralihnya Ambon ke level 2 seiring masuknya Ambon ke zona kuning pada peta penyebaran COVID-19. Hal ini lanjut Lohena Pesi lantaran kota Ambon alami lonjakan kasus sejak Senin 24 Januari lalu. Tercatat hingga Rabu 2 Februari 2022 total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Ambon sebanyak 154 kasus dan meninggal dunia sebanyak 2 orang. Lohena Pesi mengatakan aturan PPKM level 2 akan mulai diberlakukan per Senin 7 Februari. Membatasi lagi kegiatan-kegiatan. Nah itu saja yang terkait dengan soal langkah-langkah kita. Kita akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan zona SOS, sesuai dengan kualifikasi PPKM level 2 ini dengan memperlakukan secara ketat aturan-aturan
yang telah kita tetapkan sama seperti yang pernah kita tetapkan untuk level 2. Misalnya untuk sekolah, ya. Sekolah itu kan sempat kita melaksanakan sekolah tatap muka, ya, untuk 12 sekolah. Tetapi dengan memperhatikan kondisi itu, maka sekolah ini kita akan tutup lagi, ya, sampai dengan bulan Maret. Kenapa? Karena ketentuan dalam SKB 4 Menteri itu, kalau ada sekolah yang terindikasi COVID, itu maka diliburkan untuk 14 hari. Nah, kita kemarin itu ambil sampel untuk sekolah itu ada 25% dari murid. Jadi kita ambil 25% dari murid saja. Nah, itu saja sudah dari 2000 sekian, itu ada 125 sekian yang kena, ya, yang reaktif, lalu kemudian PCR positif. COVID-19 di Ambon naik terus, kasus aktif capai 154 orang. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Ambon terus bergerak naik sejak akhir Januari lalu. Setelah sempat berada di zona aman dengan tanpa kasus, kini Ambon kembali dihadapi situasi waspada COVID-19. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Maluku, Kamis 3 Februari 2022, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Ambon bertambah 15 kasus. Sehingga kini jumlah keseluruhan di Ambon adalah 154 kasus. Lonjakan signifikan itu bahkan hanya terjadi selama kurang dari 2 pekan saja. Sementara beberapa kabupaten lainnya di Maluku juga mencatatkan sejumlah kasus meski tak signifikan, yakni Maluku Barat Daya sebanyak 2 kasus, Maluku Tengah sebanyak 6 kasus, Buru 2 kasus, Seram bagian Barat 4 kasus, dan Kepulauan Aru sebanyak 3 kasus. Dengan begitu jumlah keseluruhan COVID-19 di Maluku mencapai 172 kasus. Sebanyak 152 pasien tercatat menjalani isolasi mandiri dan 20 lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahkan COVID-19 telah merenggut 1 warga di kawasan Benteng yang sempat dirawat di RSUD Haulusi Selasa kemarin. Satgas COVID-19 Maluku terus menghimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, terlebih agar tidak berada di tengah kerumunan masyarakat untuk menghindari penyebaran lebih luas. Wajib tes rapid antigen, 25 pegawai Pemkot Ambon reaktif. Sebanyak 25 orang dari 117 pegawai di lingkup pemerintah Kota Ambon reaktif COVID-19. Hasil itu didapat setelah para pegawai mengikuti tes rapid antigen di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Rabu 2 Februari 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan, sekitar 117 ASN yang di rapid antigen, 25 pegawai reaktif dan telah menjalani tes PCR dan masih menunggu hasil. Bila positif, maka akan menjalani karantina mandiri lantaran selama tes tak bergejala. Wendy menambahkan selama beberapa hari ke depan seluruh pegawai pemerintah kota, termasuk honorer, akan dites rapid antigen. Dan hari ini dilanjutkan dengan di masing-masing interview. Kemarin itu ada sekitar 117 yang di rapid antigen dan 25 reaktif, sehingga dilanjutkan hari ini dengan swab PCR. Terus booster ini sudah berapa? Booster itu sudah sementara jalan, tiap hari itu jalan di Lapangan Merdeka. Hari ini juga di Kejati ada, kita lakukan booster untuk staf Kejati. Stok akan berstok cukup untuk seluruh pegawai yang memang stok yang sudah disiapkan dari pemerintah kota waktu itu pengadaan dengan APBD, kita memang masih cukup untuk
kita lakukan rapid untuk seluruh pegawai Pemkab. Itu kalau nggak salah sampai tanggal 18 jadwalnya. Selanjutnya, Tribuners, 4 komunitas sopir angkot di Ambon galang dana bantu pengungsi Kariu. 4 komunitas sopir di kota Ambon bergabung untuk menggalang dana bagi pengungsi akibat bentrok warga Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Aksi galang dana dilakukan tepat di depan SMP Negeri 7 Ambon, Jalan Insinyur Muhammad Putuhena, Rumah 3, Teluk Ambon, Kamis 3 Februari 2022 sore. Para sopir angkot hingga sopir taksi offline tersebut berasal dari masing-masing komunitas, yakni Sweet Molucas Salam Sarane, Molukan Ambones, Molukse Project, dan Fantastic Family. Pantauan tribunambon.com, keempat komunitas tersebut memarkirkan kendaraannya tepat di bahu jalan. Beberapa dari mereka membawa kardus kosong sebagai wadah sumbangan bagi pengendara yang ingin menyumbang. Sejumlah poster bertuliskan dukungan untuk masyarakat terdampak bentrok pun dibawa sebagai wujud rasa kepedulian terhadap sesama. Pengguna jalan yang lewat pun terlihat antusias menyalurkan sumbangan melalui keempat komunitas itu. Saat diwawancarai Sekretaris Komunitas Sweet Molucas Salam Sarane, Yeni Bugis berharap kegiatan yang dilakukan dapat berdampak baik bagi para pengungsi Kariu yang ada di Aboru. Kegiatan penggalangan dana tersebut sudah dilakukan menginjak hari kedua. Nantinya keempat komunitas tersebut akan menggelar pertunjukan live music di Pantai Natsepa pada akhir pekan ini. Rencananya dana yang terkumpul akan dipakai untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan bagi para pengungsi Kariu dan akan disalurkan pada Selasa pekan depan. Kami dari 4 komunitas angkutan di Kota Ambon, kami mengadakan penggalangan dana untuk Desa Kariu dalam tujuan untuk kemanusiaan. Kami berharap apa yang kami buat benar-benar bisa membawa dampak yang baik untuk semua masyarakat di Kariu. Adapun pemberian kami dalam bentuk barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi kami tidak konsentrasi untuk dananya, tetapi lebih kepada semua perlengkapan yang mereka butuhkan. Berarti nanti dana yang terkumpul hari ini akan dibelikan untuk perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh. Betul. Jadi yang kami dengar adalah kebutuhan-kebutuhan dapur dan rumah tangga, dan itu yang kami konsentrasikan. Iya. Penggalangan dananya cuma hari ini, Bu, atau? Kami lakukan penggalangan dana selama 3 hari, jadi dari hari Rabu, Kamis, dan juga hari Minggu. Meski berlaku 2 Februari, mayoritas satpam di Unpati Ambon masih pakai seragam yang lama. Peluncuran seragam baru Satuan Pengamanan Satpam di seluruh Indonesia telah diberlakukan sejak 2 Februari 2022 kemarin. Seragam baru itu bukan lagi berwarna coklat seperti setelan seragam kepolisian, tetapi berwarna coklat muda yang dikombinasikan dengan bawahan berwarna coklat tua. Meski begitu, tak semua wilayah di Indonesia memakai seragam yang baru saja diluncurkan itu. Salah satunya pada perguruan tinggi negeri di Kota Ambon, Universitas Patimura. Sebanyak 107 personil Satpam di Unpati masih mengenakan seragam coklat-coklat hasil gubahan tahun 2021. Seperti yang dikatakan Kepala Satuan Pengamanan Unpati, Tajri Latopono, saat diwawancarai tribunambon.com di kampus Unpati Kamis 3 Februari 2022 siang. Ia mengatakan pihaknya masih diperbolehkan untuk mengenakan seragam berwarna coklat seperti Polri hingga akhir 2022 nanti. Baginya beberapa instansi lainnya di Kota Ambon memang sudah disediakan. Namun untuk Unpati sendiri seragam terbaru Satpam tersebut masih dipersiapkan oleh pihak rektorat. Informasi pergantian dan sudah diluncurkan pakaian yang baru setelah berkoordinasi dengan pimpinan di universitas. Lalu sudah disiapkan anggaran untuk
Katon di universitas juga ganti pakaian sesuai dengan warna yang sudah ditetapkan dari Polri. Jadi Katon ini sambil tunggu karena sudah ada informasi lah batas waktu pemakaian itu sampai nanti di bulan Desember 2022 nih. Batas untuk perubahan seluruh Indonesia. Jadi masih aman ya kalau sekarang pakai baju Sekarang yang masih coklat itu ya? Iya, masih bisa. Masih Sampai bisa. sampai ulang tahun Satpam nanti di bulan Desember tahun 2022. Oh, Jadi, sampai iya, jadi untuk instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang pengguna jasa keamanan ini yang dia sudah ini memang sudah siapkan. Tapi Katon di sini dalam proses untuk ganti yang baru. Selanjutnya, Tribuners, harga minyak goreng di Pasar Namlea Pulau Buru masih Rp20.000. Pedagang di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru masih menjual minyak goreng berukuran 1 liter dengan harga Rp20.000. Meski harga minyak goreng berukuran 1 liter telah ditetapkan Kementerian Perdagangan sejak Rabu 19 Januari lalu senilai Rp14.000 per liter. Salah satu pedagang waria mengaku apabila harga tersebut diberlakukan secara keseluruhan, maka tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dia mengungkapkan harga minyak goreng di pasar bervariasi, tergantung ukurannya. Dirinya juga berharap harga minyak goreng bisa kembali normal. Menyikapi hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru mengaku belum bisa berbuat banyak. Kepala Disperindak Kabupaten Buru Ahdam Syafan Masugi membenarkan hal tersebut. Kalau harga minyak goreng di Pasar Namlea belum mengalami penurunan, serta masih dijual dengan harga bervariasi. Ada 1 liter seharga Rp20.000, ada pula yang Rp21.000, Rp22.000, dan Rp23.000. Menurutnya sampai saat ini dari Disperindak belum bisa mengintervensi lebih jauh terkait dengan penurunan harga. Harga minyak sekarang ini apakah sudah turun atau masih tetap ataukah lebih tinggi untuk harganya, Bu? Masih dapat harga dia masih tetap katong jual 20. Oh, sampai sekarang masih 20 ya. Kalau untuk pengambilannya sendiri bagaimana? Katong ambil masih itu karton 200 lebih. 200 lebih. 225 satu karton. 225. Jadi untuk penjualannya per liter itu berapa, Bu? 20. 1 liter 20. Kalau yang besar itu 40. 40. Kalau yang ukuran cerganya itu yang satu. Yang gen di mall ini 110. 110 itu satu gen. 400 lebih satu karton. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 3 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.